Berikut ini tips teknis persiapan mengikuti seleksi substansi bagi calon kepala sekolah. Sebelum menyaksikan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar. Selamat menyaksikan. Apakah Anda akan mengikuti seleksi substansi calon kepala sekolah? Nah, simak video ini sampai selesai karena akan disampaikan tentang tips teknis persiapan mengikuti seleksi substansi bagi calon kepala sekolah. Apa sajakah tips dimaksud? Ada 4 tips teknis yang wajib kita ketahui dan pahami. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tips yang pertama yaitu kuasai format studi kasus, fokus pada analisis masalah solusi implementasi. Hal ini penting agar kita dapat memahami skenario permasalahan dan jawaban secara terstruktur. Berikut 4 hal yang harus kita kuasai dalam memahami format studi kasus yang berfokus pada analisis masalah dan solusi implementasinya. 1. Identifikasi masalah utama. Baca kasus dengan cermat. Temukan akar masalah, bukan hanya gejala. 2. Analisis penyebab. Gunakan pendekatan 5W1H, why, what, when, who, where, how. Jelaskan faktor internal dan eksternal. 3. Solusi alternatif dan utama. Berikan minimal 2 solusi, solusi jangka pendek dan jangka panjang lebih baik. Sertakan alasan yang logis dan berbasis regulasi pendidikan. 4. Langkah implementasi. Uraikan tahapan konkret yang bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah. Gunakan kerangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut. Berikut ini, contoh studi kasus, mari kita pecahkan bersama. Skenario, di sebuah sekolah, ditemukan bahwa beberapa guru sering datang terlambat ke kelas, meninggalkan kelas saat jam pelajaran, dan tidak menyiapkan perangkat ajar. Akibatnya, siswa tampak kurang disiplin dan motivasi belajar menurun. Kepala sekolah sebelumnya tampak tidak menindaklanjuti hal ini secara serius. Mari kita bedah bersama tentang permasalahan kasus ini. 1. Masalah utama. Masalah utama dalam kasus ini adalah rendahnya kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas mengajar, yang berdampak langsung pada penurunan motivasi belajar dan kedisiplinan siswa. 2. Analisis penyebab. Penyebab permasalahan ini antara lain kurangnya pengawasan dan monitoring dari kepala sekolah sebelumnya. Tidak adanya sistem pembinaan atau reward punishment yang jelas. Lemahnya budaya kerja dan etos profesionalisme guru. Tidak ada supervisi atau penegakan kode etik secara konsisten. 3. Solusi. Solusi jangka pendek. Menegakkan kedisiplinan melalui pemantauan kehadiran dan jam mengajar secara ketat, presensi digital, manual plus monitoring kepala sekolah, Wakasek. Solusi jangka panjang. Membangun budaya kerja profesional melalui program supervisi akademik, pembinaan etik profesi, serta pelatihan penguatan kompetensi pedagogik dan manajerial. 4. Langkah implementasi. Perencanaan. Mengadakan rapat koordinasi guru untuk menyampaikan hasil evaluasi kedisiplinan. Menyusun SOP jam masuk, mengajar dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Membentuk tim monitoring dan penilaian kinerja guru. B. Pelaksanaan. Menggunakan aplikasi presensi harian yang mencatat kehadiran dan keterlambatan. Melakukan supervisi kelas secara berkala. Mengadakan pembinaan mingguan dan forum refleksi guru. C. Evaluasi. Menilai perubahan perilaku guru dari data presensi dan hasil observasi kelas. Menyebarkan kuesioner kepada siswa untuk menilai motivasi dan suasana belajar. D. Tindak lanjut. Memberi apresiasi pada guru yang menunjukkan peningkatan. Memberi teguran atau pembinaan lanjutan kepada guru yang belum disiplin. Meninjau ulang kebijakan supervisi dan budaya kerja setiap semester. Berikut adalah kesimpulan ringkas dari tips teknis persiapan mengikuti seleksi substansi bagi calon kepala sekolah bagian pertama tentang kuasai format studi kasus, fokus pada analisis masalah solusi implementasi.
Sebagai calon kepala sekolah, saya akan mengedepankan kepemimpinan yang tegas namun membangun, dengan menanamkan budaya disiplin, profesionalisme, dan pembelajaran aktif demi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, kita telah menyimak materi pertama ini, semoga bermanfaat dan mudah dipelajari. Saran saya silakan Anda membuat catatan dan membuat analisa berdasarkan pemahaman Anda. Nantikan video bagian kedua. Terima kasih.